Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini Mimin akan lanjutin rangkuman novel Mougakuen no Futegegosa yang udah sampai volume 8 atau lanjutan animenya part 14. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian enjoy dengan alur ceritanya. Untuk volume 8 ini alurnya lumayan panjang dan padat guys. Jadi mungkin Mimin akan jadiin 3 part biar ceritanya enak dipahami. Dan mari kita masuk pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Ano sudah melihat masa lalu kelahirannya sendiri. Dia juga sudah melihat sosok ayah dan ibunya di masa lalu, atau Chalice Foldigo dan Luna Azenon. Tapi Anos masih belum tahu kebenaran tentang iblis yang mengaku sebagai Chalice Foldigo di masa kini. Anos juga sudah menemukan petunjuk tentang sebagian ingatannya yang ditinggalkan Militia di Inzuel, atau disegel di bintang Ariel yang ada di sana. Dua karakter dari era sebelum Anos lahir juga bangkit ke masa kini, yaitu Raja Sihir Bomiras dan Pahlawan Kasim. Mereka berdua sedang ada di Inzuel. Saat ini Emilia dan Laos juga sedang ada di sana untuk menunggu Anos. Emilia sudah keluar dari penjara dan dia sedang mencari para bangsawan lain yang dikurung di sana. Dia pun terus berkeliling Inzuel bersama Laos sambil menghindari penjaga. Di ujung ruangan dia melihat kamar yang ditaruh penghalang dan di dalamnya ada seorang gadis dengan rambut panjang guys. Gadis itu juga diborgol semua lengan dan lehernya. Emilia dan Laos segera menyelamatkannya walaupun gadis itu sempat ketakutan, tapi akhirnya dia mau mengenalkan dirinya. Yaitu putri pertama kerajaan Inzuel, Corona Inzuel. Bukan virus dia guys, memang namanya Corona. Lalu Emilia membawa Corona ke ruangan yang lebih aman. Setelah sampai di dalam ruangan itu malah berubah menjadi putih, pintu ruangan itu juga menghilang. Lalu tiba-tiba Raja Sihir Bomiras muncul dengan wujud apinya. Dia juga mengejek Emilia dan Laos karena bisa terjebak di ruangan itu. Menurut Bomiras, iblis di zaman ini terlalu lemah. Dia juga mengancam Emilia untuk mengikutinya atau dia akan membunuhnya. Bomiras selalu menggambar lingkaran sihir dan siap menembakkan apinya, tapi Anos dengan wujud kecilnya juga datang ke tempat itu dan menahan api Bomiras. Bomiras sedikit kaget, tapi dia juga menawari Anos kecil untuk menjadi pengikutnya. Sebaliknya, Anos kecil juga menawari Bomiras untuk menjadi bawahan Raja Iblis di era ini atau Anos Foldigo. Karena zaman ini sudah damai di tangan Anos Foldigo. Tapi Bomiras malah tertawa mendengarnya. Bagi Bomiras tidak ada kata damai jika iblis yang bisa menghancurkan dewa dan dunia masih berkuasa. Mereka terus berdebat di sini guys. Bagi Bomiras zaman ini masih jauh dari kata damai dan dia akan mengubahnya mulai dari Azezon lewat kerajaan Inzuel. Di sini Anos kecil juga sedikit meledeknya guys. Kalau Bomiras merasa sangat kuat, kenapa dirinya bisa terbunuh dan siapa yang membunuhnya? Apakah orang itu lebih kuat dari Bomiras? Dia pun marah dan langsung menciptakan bola api besar dengan sangat banyak, lalu melepaskannya ke Anos. Sebaliknya Anos juga menyerangnya dengan Geograss, tapi Geograss Anos lebih kuat dan terus menyerang Bomiras. Lalu Bomiras menggunakan jubahnya untuk menyerap Geograss Anos. Mereka terus menyerang satu sama lain dengan sihir api. Hingga tangan Anos bisa meraih Bomiras, tapi tangan Anos malah terhisap ke dalam jubahnya. Jadi jubah Bomiras bisa menyerap apa saja dan mengembalikan serangan musuh guys. Setelah tangan Anos terhisap, jubah Bomiras bisa memunculkan tangan Anos dan menyerang Anos dengan Geograss-nya. Hingga akhirnya Anos mensummon Delzogade ke tempat itu. Tapi Bomiras juga melebarkan jubahnya sampai menghisap Delzogade sepenuhnya. Dia merasa di atas angin setelah melakukan itu guys. Tapi tak lama kemudian dia merasa aneh dengan ruang waktu di jubahnya. Karena Anos bisa memperbesar Delzogade hingga tak terbatas. Setiap detik Delzogade diperbesar di dalam jubah Bomiras oleh Anos. Bahkan dalam waktu 10 detik Anos bisa memperbesar Delzogade seukuran bumi. Sampai akhirnya Bomiras tidak bisa mempertahankan ruang waktunya yang ada di dalam jubahnya. Jubah Bomiras pun hancur dan Anos mengembalikan Delzogade ke ukuran semula. Tapi Bomiras masih percaya diri di sini guys. Dia merubah tubuhnya menjadi matahari kecil yang siap menembakkan apinya. Anos juga menciptakan 100 gerbang yang bisa menembakkan Geograss sekaligus. Serangan mereka pun bertabrakan, tapi Geograss Anos terlalu banyak dan kuat, hingga membakar tubuh api Bomiras. Sebelum tubuhnya hancur, Anos mendekatinya dan menawari Bomiras kontrak Zack. Jika Bomiras mau menjawab 2 pertanyaan Anos dengan jujur, Anos akan memadamkan apinya. Bomiras pun menyetujuinya di sini guys. Anos menanyakan siapa yang sudah membunuh Bomiras di masa lalu dan siapa yang sudah menunjukkan Inzuel ke Bomiras.
Karena jika Bomiras ada di Inzuel, dia pasti mengincar bintang Ariel. Tapi Bomiras malah tertawa setelah Anos menanyakan itu. Dia menyindir tentang reinkarnasi Anos yang tidak sempurna dan kehilangan sebagian ingatannya. Dia juga menertawakan tentang perdamaian yang Anos bicarakan. Karena Raja Iblis Anos yang Bomiras kenal adalah iblis yang kejam yang akan membawa kehancuran bagi dunia. Lalu Bomiras hanya menjawab satu pertanyaan Anos, yaitu yang membunuh Bomiras di masa lalu adalah Chalice Voldigod. Tubuh Bomiras pun terbakar setengah dan menghilang. Ruangan itu pun kembali normal guys. Di sini Anos menggunakan sosok kecilnya guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena Emilia belum tahu. Padahal tadi jelas-jelas mensummon Delzugade di depan Emilia dan Laos. Oh ya, saat Anos mensummon Delzugade itu bukan berarti orang-orang yang ada di dalam kastil itu ikut terbawa guys. Enggak guys. Anos hanya menarik kekuatan kastil itu dan menciptakan ulang. Setelah itu teman-teman Anos dan para murid Akademi Iblis datang ke tempat itu. Sebelumnya Anos memerintahkan mereka untuk menghentikan dalang di balik Inzuel dan menyelamatkan bangsawan Azezon sekaligus mencari lokasi bintang Ariel yang terpisah menjadi 5. Menurut Anos, Raja Sihir bukan satu-satunya dalang di balik itu semua. Lalu Emilia menciptakan peta Inzuel dan menanyakan bintang Ariel pada Corona. Menurut Corona, di Inzuel terdapat 47 lubang reruntuhan walaupun Corona tidak tahu pasti apa itu Ariel. Tapi menurut Corona, salah satu Ariel ada di lubang ke-7. Sasa, Misa, Necron, Eleanor, Zeza, dan Arcana pun menuju ke sana. Selebihnya menyelamatkan bangsawan dan menghentikan pasukan Inzuel. Di tempat lain, Eldemet dan Sin sudah sampai tebing yang ada di dunia bawah, tepatnya gua atau reruntuhan di bawah Inzuel. Mereka berdua disuruh Anos untuk menyelidiki tempat itu. Seperti biasa, si kampret Eldemet sangat kegirangan guys, karena berharap menemukan musuh yang kuat. Eldemet langsung memperbanyak tongkatnya untuk mencari keberadaan musuh, tapi di dalam tempat itu terlihat sepi. Sampai akhirnya ada iblis yang keluar dari tempat itu. Dia adalah salah satu 4 raja jahat yang dulu Anos pernah kalahkan di Ardain, King Scarlet. Muka Eldemet langsung suram guys, karena dia berharap menemukan iblis yang kuat. King Scarlet langsung marah karena perlakuan Eldemet, dia pun mengeluarkan sihir-sihir kunonya. Nih iblis masih menggunakan sihir-sihir kuno guys. Sebenarnya lumayan bedes, tapi karena dulu lawannya Anos, dia pun dilenyapkan. King Scarlet terus menyerang Eldemet, tapi Eldemet malah diam saja. Eldemet menganggap King Scarlet terlalu lemah. Eldemet hanya melemparkan topinya dan topi itu berubah menjadi banyak binatang yang bisa melawan King Scarlet. Malah King Scarlet semakin marah dan dia mengeluarkan sihir-sihir baru yang dia ciptakan sendiri. Dia menjadi sangat cepat dan percaya diri. Tapi Sin dengan pedang Deltrosnya berhasil menusuknya dengan sangat mudah. Sin terus menembas akarnya hingga ribuan kali. Karena tubuh King Scarlet itu seperti gel, jadi jika tidak benar-benar dihancurkan dia tidak akan mati guys. Apes bener dah King Scarlet, niatnya mau tunjukin sihir-sihir kuat, malah ketemunya Eldemet dan Sin. Tapi King Scarlet masih punya kekuatan untuk melawan mereka guys. Ternyata dia mempunyai 3 cincin yang sudah membuat kontrak dengan dewa. Jadi dia mempunyai kekuatan 3 dewa, yaitu Dewa Jin, Dewa Pedang, dan Dewa Penghalang. Seperti Gazel dulu guys, yang pernah dibantai sama Anos. Lalu Sin menyerang King Scarlet dengan pedangnya, tapi sekarang King Scarlet bisa mengimbangi Sin dengan adu pedangnya. Dia juga membuat pedang Dewa Artokolasta yang bisa mengimbangi Deltros milik Sin. Bahkan leher Sin terkena tebasannya walaupun tidak fatal. Lalu Eldemet berubah menjadi sosok dewanya dan menyerang King Scarlet dengan Lord Yue. Tapi King Scarlet malah membalikan Lord Yue hingga menusuk Eldemet. Tentu saja Lord Yue tidak bisa melukai tubuh Dewa Eldemet, karena Lord Yue adalah pedang dewa guys. Lalu Sin merebut pedang Altokolasta dan menggabungkannya dengan Jilono Jesnya untuk menebas ketiga dewa King Scarlet hingga lenyap. Dan Eldemet membuat perintah mutlak pada King Scarlet. Eldemet mengajukan pertanyaan yang harus dijawab dengan benar. Jika King Scarlet tidak menjawabnya dengan benar, dia akan terkena kutukan mutlak Eldemet, karena perintah Dewa Nosgalia itu mutlak guys, pada orang yang jauh lebih lemah darinya. Dan Eldemet menggunakan kuasa Nosgalia padanya. Eldemet menanyakan tentang bagaimana King Scarlet bisa hidup kembali dan bagaimana dia bisa mendapatkan 3 dewa. Karena dulu Anos sudah benar-benar melenyapkan King Scarlet di Ardain guys, atau volume 4. Lalu King Scarlet menjawab kalau itu semua berhubungan dengan Chalice dan juga Ratu Via. Jadi Chalice sudah memodifikasi akar rahim Ratu Via dengan akar suku tanpa kepala Zelon.
Dan dengan itu semua, Chalice menghidupkan King Scarlet sekaligus memodifikasi tubuhnya dengan 3 dewa. Konsepnya hampir sama dengan rahim ibu milik Eleanor guys, yang bisa melahirkan 10.000 Zeza. Cuma ini lebih ngeri lagi. Jadi Chalice palsu ternyata masih hidup karena tubuhnya juga sudah dimodifikasi. Tapi semua jawaban King Scarlet tidak sepenuhnya benar, jadi dia terkena kutukan mutlak Eldemet. Dan Eldemet mengutuknya menjadi anjing peliharaannya. King Scarlet berubah menjadi seekor anjing guys. Eldemet emang kampret, tapi dia sangat OP setelah memiliki kuasa ayah para Dewa Nosgalia. Dia tuh sangat suka mencoba musuh-musuh yang mau melawan Anos guys. Kalau musuhnya memang kuat dan pantas menjadi musuh Anos, baru dia biarkan. Dan malah didukung sama dia, kayak dulu Avos di Levia. Setelah itu Eldemet dan Sin terus menjelajahi tempat itu. Dan adegan berpindah ke tempat Sasa, Misa, Necron, dan lainnya yang sedang berada di lubang reruntuhan ke-7 Insuel. Di tempat itu mereka bertemu Raja Kutukan Kai Hiram, tapi saat itu yang menguasai tubuh Kai Hiram adalah kekasihnya Giste. Raja Kutukan mempunyai 2 kepribadian, satu dirinya dan satu lagi kekasihnya yang baik guys. Lalu Giste ingin menemui Anos, dan Anos langsung datang ke tempat itu. Giste ingin menceritakan yang dia tahu pada Anos, dengan syarat Anos tidak boleh membunuh Kai Hiram. Anos pun menyetujuinya di sini guys. Giste bilang kalau tujuan Kai Hiram dan Meo Aegis bukanlah memusuhi Anos. Meo Aegis memiliki tujuan untuk melenyapkan Chalice di zaman ini. Dan Kai Hiram membantunya karena Kai Hiram memiliki hutang nyawa pada Meo Aegis. Jadi selama 2000 tahun tujuan Meo Aegis adalah mencari dan membunuh Chalice yang ada di zaman ini. Atau iblis yang mengaku dan menggunakan pedang Chalice Voldigoth. Makanya Meo Aegis berpura-pura mengikuti Chalice palsu. Tapi bagi Giste, Meo Aegis tidak mampu membunuhnya karena kekuatan Chalice palsu terlalu kuat. Walaupun dengan bantuan Kai Hiram sekalipun. Makanya Giste memberitahukannya pada Anos. Tentu Anos percaya pada Giste karena sebelumnya Anos sudah melihat masa lalu Chalice Voldigoth asli dan muridnya Meo Aegis. Dan saat ini Chalice bekerja sama dengan Raja Sihir Bomiras. Giste juga memberitahu letak semua bintang Aerial. Lalu mereka berbencar ke tempat yang ditunjukkan Giste. Sedangkan Anos bersama Giste ke lubang reruntuhan 30 yang dijaga langsung oleh Meo Aegis. Di perjalanan Giste terus menceritakan tentang masa lalu Kai Hiram pada Anos. Archana dan Eleanor juga menghubungi Anos karena sudah menemukan salah satu Aerial yang tersegel di sebuah batu kuno. Lalu Archana menggunakan bulan penciptaannya untuk melepas segel itu. Serpihan ingatan Anos pun keluar dari batu itu. Ingatan itu berisi tentang pertemuan Anos kecil dengan Chalice Voldigoth di masa lalu. Pada saat itu Anos kecil sedang berburu paus ajaib di kawah gunung berapi yang lumayan bahaya. Tidak jauh dari tempat itu, para kesatria hantu hendak menjalankan misinya. Meo Aegis, murid ayah Anos dari dulu, terus memperhatikan Anos dan melaporkannya pada ayah Anos. Walaupun ayah Anos menyuruh Aegis untuk tidak terlalu mengawasi Anos. Saat itu Aegis juga melaporkan kalau kawah gunung berapi itu terlalu berbahaya untuk Anos kecil. Makanya Aegis meminta Chalice untuk mengeceknya. Mereka pun menuju ke sana dengan sihir penyembunyian Linel agar Anos tidak menyadarinya. Tapi Anos kecil keluar dari kawah itu dengan membawa paus ajaib untuk dimakan. Mereka sangat terkejut melihat anak seusia Anos bisa menangkap paus ajaib. Walaupun Chalice dan kesatria hantu sudah menggunakan Linel, tapi Anos menyadari kehadiran mereka. Chalice benar-benar kagum dengan pertumbuhan Anos. Dia pun memutuskan keluar menemui Anos kecil guys. Anos menanyakan nama Chalice karena sebetulnya Anos dari dulu sudah tahu beberapa kali ada yang mengawasinya. Tentu saja Anos tidak tahu kalau Chalice adalah ayahnya guys. Chalice hanya mengenalkan namanya sebagai hantu. Lalu Chalice mengajari Anos tentang sihir Linel dan kematian akar pada saat itu. Chalice juga berjanji pada Anos, jika nanti Anos sudah besar dan menjadi penguasa Dilhaide, Chalice akan memberitahu nama ayah dan ibunya. Itulah serpihan ingatan Anos yang pertama. Kembali ke masa kini guys. Anos dan Giste sudah sampai di Aerial yang dijaga Meo Aegis. Meo Aegis langsung marah pada Giste karena sudah menceritakan semuanya pada Anos di saat kesadaran Kai Hiram tertidur. Di sini Anos juga berusaha membujuk Aegis karena sudah tahu apa tujuannya. Tapi Aegis bilang tidak membutuhkan bantuan Anos. Aegis akan melakukannya dengan caranya sendiri dan meminta Anos untuk tidak ikut campur. Meo Aegis juga meminta Anos untuk mengalahkannya jika dia ingin mendapatkan Aerial yang ada di tempat itu. Lalu Aegis menggunakan tombaknya untuk menusuk dirinya sendiri dan darah yang keluar dari tubuhnya membentuk gerbang kegelapan lalu menyerang Anos. Terpaksa Anos harus melawannya untuk mendapatkan ingatannya agar mengetahui semuanya. Mereka pun bertarung di sini guys.
Kegelapan yang dibuat Aegis seperti ruang mutlak miliknya. Tapi darah yang keluar dari tubuhnya juga terus mengikis akarnya, jadi Anos berusaha mengalahkannya dengan cepat agar Aegis tidak mati. Anos terus menciptakan Benevolent untuk menghalang serangan Aegis, lalu Anos menciptakan 100 gerbang Geograss dan Zora Edipto bersamaan. Aegis pun terjerat rantai Zora Edipto yang sangat banyak hingga tak berdaya. Tapi saat itu Raja Kutukan Kai Hiram terbangun dari kesadarannya dan langsung mengorbankan dirinya untuk membuat sihir kutukan yang sangat kuat. Kai Hiram merasa sudah mengkhianati Aegis karena Gista menceritakan semuanya pada Anos. Jadi Kai Hiram mengorbankan nyawanya agar Aegis bisa kabur dari Anos. Karena Anos direpotkan dengan kutukan Kai Hiram, Aegis pun bisa kabur dari Anos. Dan Kai Hiram mati karena kutukannya. Tapi kutukan yang dibuat Kai Hiram tidak menghilang dan malah semakin meluas. Jadi Anos menghidupkan Kai Hiram dengan inggal dan meminta Gista untuk menyerap kembali kutukan itu. Karena hanya tubuh Kai Hiram yang bisa menghentikan kutukan itu. Setelah itu, Anos membuka segel Ariel di tempat itu. Dan ingatan kedua berisi tentang pertempuran Chalice Voldigoth melawan Raja Sihir Bomiras di masa lalu. Saat itu, langit Midheist dipenuhi petir dan api karena pertarungan mereka. Tapi Bomiras bisa dikalahkan oleh Chalice. Walaupun Chalice harus menemukan semua sumber apinya untuk benar-benar membunuhnya. Jadi tubuh api Bomiras yang asli disimpan terpisah guys, seperti obor. Makanya untuk benar-benar membunuhnya harus memadamkan semua tubuh apinya. Sebelum dimusnahkan, Bomiras sudah lebih dulu mengetahui identitas Anos kecil sebagai keturunan Voldigoth dan potensi yang dimiliki Anos kecil. Itulah serpihan ingatan yang kedua guys. Lalu adegan berpindah di depan kerajaan Inzuel. Saat itu Qasim sudah membebaskan para pejabat Azezon dan mengumpulkan semua warga di sana. Qasim memulai bacotannya seperti yang dulu Diego atau Jerga lakukan. Dia berniat menghasut semua Azezon untuk melawan iblis lagi. Haine yang bersamanya juga sempat dikendalikan tubuhnya seperti Emilia karena Haine tidak ingin ada konflik lagi guys. Haine dibuat seolah-olah sedang mengkhianati Azezon, tapi Laedriano sudah menduganya walaupun Haine dan Laedriano tetap tertusuk pedang Qasim. Di saat itu juga Ray dan Misa datang ke tempat itu untuk menghentikan bacotan Qasim. Emilia dan para murid juga mengeluarkan semua bangsawan yang ditahan. Qasim yang terbojok akhirnya mengendalikan semua rakyat untuk berusaha kabur. Lalu Ray dan Misa mengejarnya. Di atas Inzuel, Ray dan Misa akhirnya mengejar Qasim dan mereka bertarung di sini guys. Ray menatapnya dengan sedih dan kasihan karena Qasim tidak pernah berubah dan selalu menggunakan tipu dayanya. Bahkan Ray hanya menggunakan si gestanya untuk melawan Qasim. Karena menurut Ray, Qasim hanyalah pria lemah yang dipenuhi kebencian. Qasim benar-benar tidak bisa apa-apa di depan Ray dan Misa dengan wujud Avosnya. Sampai akhirnya Qasim memunculkan Dewa Tenmon dan mendapatkan pedang suci Ex Nasis. Ternyata dia juga salah satu kandidat God Selection guys. Tapi gue percepat aja pertarungan mereka guys, karena kebanyakan adu bacot. Intinya Ray dan Misa membuli habis-habisan pahlawan Qasim di sini. Menurut Ray dan Misa, kekuatan Qasim tidak ada apa-apanya dibanding gemblengan Shin. Qasim dibuat sekarat dan Ray merebut bintang Ariel yang dibawa Qasim. Ray hendak membuka segelnya, tapi saat ini Anos sedang menghadapi Bomiras yang muncul lagi guys. Tapi Anos menyuruh Ray untuk tetap membukanya karena Anos bisa menghadapi Bomiras dengan satu tangannya. Segel pun dibuka dan ingatan yang ketiga berisi tentang pertemuan ke-17 Anos dengan Chalice di masa lalu. Pokoknya kalau Chalice yang ada di masa lalu itu Chalice asli guys. Pada saat itu Anos sudah dewasa dan baru dikenal sebagai Raja Iblis Kekerasan. Nama Anos mulai sangat ditakuti di masa itu karena berhasil mengalahkan Dewa Aberneu. Tapi Anos baru menguasai setengah Dilhaide dan membuat Kastil Del Sogadi di Midheist. Saat itu Anos dan Shin baru saja menguburkan bawahannya yang gugur, tapi Chalice menemui mereka. Chalice selalu menghitung pertemuannya dengan Anos dan itu adalah pertemuan yang ke-17. Chalice dulu sudah berjanji kalau Anos sudah menguasai Dilhaide, Chalice akan memberitahu nama ayah dan ibunya. Tapi karena Anos baru menguasai setengah Dilhaide, Chalice hanya memberitahu nama ibunya yaitu Luna Azenon. Anos akan menguasai semua Dilhaide dan untuk melakukan itu Anos juga harus mengalahkan Chalice dan kesatria hantunya. Chalice sangat mengerti itu dan Chalice siap kapan saja untuk melawan Anos. Di era itu Anos memang masih bedes guys, demi mewujudkan tujuannya. Itulah serpihan ingatan Anos yang ketiga. Untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Di part berikutnya adalah pertarungan paling panjang Anos sampai saat ini guys, sampai-sampai menghabiskan 3 chapter.
Gila banget sih itu musuh, untung aja Anos yang lawan. Oh ya, kenapa God Selection belum berakhir? Karena orang yang merebut perintah Dewa Konsistensi dan membeli agen pertama itu belum mati guys. Oke, sekian dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas dari pembahasan ini, kalian bisa nambahin di bawah. Atau kalau ada yang masih bingung, komen aja di bawah guys. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuro guys.